Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang paling agung adalah nikmat keimanan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini. Dan nikmat dunia yang paling agung adalah nikmat al-afiyah, keselamatan dan kesehatan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita minta al-afiyah. Begitu pula memerintahkan was'alullah al-afiyah. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang diberikan suatu nikmat yang lebih agung setelah al-yaqin, keimanan, melebihi al-afiyah, yaitu keselamatan dan kesehatan. Fa nas'alullah al-yaqin wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keyakinan, yaitu keimanan. Begitu pula memohon kepada Allah al-afiyah, kesehatan dan keselamatan. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang Al-Kabair, dosa besar. Pembahasan ini pembahasan penting. Yang pertama, ketika kita mengetahui suatu dosa dan itu al-kabair, maka kita akan berusaha untuk meninggalkan. Yang kedua, kita mengetahui bagaimana perhatian para ulama dalam menjelaskan agama ini. Ada yang membahas tentang kabair, diselipkan dalam pembahasan kitab mereka, seperti dalam kitab Ad-Durus Muhimmah. Sebagian mereka menulis dalam suatu kitab khusus, dan itu ada beberapa ulama yang menulis secara khusus kabair. Yang paling bagus adalah Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita menjalankan ketaatan dan menjauhi dosa dan maksiat kepada Allah. Kita sampai pada pembahasan aklu malil yatim. Di antara dosa besar yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhlikat, dosa-dosa yang membinasakan adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Siapa yang dinamakan dengan al-yatim? Al-yatim adalah istilah yang memiliki makna khusus, yaitu man mata abuhu fahuwa shaghir. Yatim itu artinya adalah seorang yang meninggal oleh ayahnya
wa huwa shaghir, sedangkan dia masih kecil, belum balik. Berarti istilah ini adalah istilah yang khusus. Satu, yang meninggal adalah ayah, bapak, bukan ibu. Kalau ibu tidak dinamakan dengan al-yatim. Kemudian yang kedua adalah usia masih kecil, belum balik. Kalau sudah balik, sudah dewasa, walaupun ditinggal mati oleh ayahnya, tidak dinamakan dengan al-yatim. Sehingga al-yatim adalah man mata abuhu fahuwa shaghir. Siapa yang ditinggal mati oleh ayahnya, oleh bapaknya, sedangkan dia masih kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan anak yatim ini dengan perilaku yang istimewa. Di dalam Al-Quran Allah banyak sebutkan. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan dalam hadis-hadisnya. Bahkan beliau mengatakan, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan penanggung anak yatim bersamaku di surga. Dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa anak yatim itu diberikan perhatian istimewa oleh Islam? Karena anak yatim ini adalah memiliki sifat dhaif, kelemahan. Kalau seorang anak ketika ada orang tua masih ada yang dia banggakan, kemudian ada suatu masih ada yang diandalkan, tapi ketika ditinggal oleh ayahnya maka berbeda kondisinya. Sehingga Islam memerintahkan agar kaum muslimin menjadi wakil bagi bapak-bapak dan ayah daripada anak yatim. Allah berfirman dalam menjelaskan tentang haramnya memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kulun amwalal yatama zulma, sesungguhnya alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya mereka itu hakikatnya adalah memakan dalam perut-perut mereka berupa api neraka. Maka Allah mengibaratkan orang yang memakan harta anak yatim itu ibarat orang yang makan api. Berarti memberikan isyarat agar kaum muslimin menjauh dengan sejauh-jauhnya. Dan ini juga merupakan isyarat wa'id, ancaman Allah, bahwa makan harta anak yatim itu adalah salah satu sebab pintu yang masukkan seorang ke dalam api neraka. Berarti ini termasuk dosa besar. Disebutkan ancamannya oleh Allah. Apakah yang dilarang itu hanya makan harta anak yatim? Bagaimana kalau ngambil hartanya dipakai beli baju, dipakai beli mobil, dipakai untuk beli rumah? Apakah kena ancaman juga? Kan ayatnya cuman alladzina ya'kulun, orang-orang yang memakan. Maka jawabannya adalah kenapa nas Al-Quran maupun sunnah itu menyebutkan dengan istilah makan harta anak yatim. Apakah menggunakan dengan jalur-jalur yang lainnya tidak kena ancaman? Tidak, semuanya kena.
tapi disebutkan dengan istilah makan harta anak yatim karena penggunaan yang paling besar dan kebutuhan paling tinggi bagi manusia adalah untuk makan. Yang lainnya itu pelengkap. Yang lainnya adalah pelengkap. Tapi di sini adalah masuk segala bentuk pengambilan harta anak yatim. Masuk pada ayat ini. Baik untuk dimakan atau untuk dipakai beli kebutuhan atau untuk bangun rumah atau yang lainnya, semua masuk dalam ayat ini. Hanya saja disebutkan dengan al-akl karena inilah yang paling besar penggunaan dan kebutuhan manusia yang paling banyak adalah untuk makan. Yang lainnya adalah pelengkap. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian di sini memberikan isyarat kepada kita bahwa larangan makan harta itu pada dasarnya adalah semua dilarang kalau ngambil tanpa hak. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ngambil haknya orang lain dimakan itu adalah mengambil dengan cara yang batil. Tapi kenapa dikhususkan pembahasan tentang makan harta anak yatim? Yang pertama adalah karena ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Karena anak itu masih kecil, lebih mudah untuk dibujui. Lebih mudah untuk dibujui, ditipu. Kalau orang dewasa, dia masih bisa untuk bela diri, untuk itu dan seterusnya. Tapi anak yatim kondisinya lemah, kondisinya adalah belum balik, maka sangat mungkin untuk ditipu, dan itu banyak terjadi sehingga diingatkan oleh Islam. Diingatkan oleh Islam. Kemudian yang kedua, ini mengandung dosa satu berkaitan dengan mengambil harta orang lain tanpa hak. Yang kedua berkaitan dengan mengambil orang yang lemah. Karena posisinya adalah orang yang tidak bisa bela, maka dosanya lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Makanya dikhususkan secara nas berkaitan dan memakan harta anak yatim. Kemudian poin berikutnya berkaitan dengan kabair, dosa besar yang diperingatkan oleh Islam adalah wa aklur riba, yaitu memakan harta riba. Disebutkan dengan harta riba, makan harta riba, ini juga tidak menunjukkan larangan itu khusus untuk dimakan. Jangan kemudian diartikan, kan saya muamalah dengan riba tidak untuk makan. Ayatnya kan untuk makan. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan harta riba. La yaqumun, mereka tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa bangkit. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas, kecuali pada hari kiamat kelak mereka kondisinya seperti orang yang kesurupan, kena setan. Ayat tadi menyebutkan tentang alladzina ya'kulun. Ini juga tidak khusus larangan hanya makan harta riba. Tapi harta riba digunakan untuk apapun, untuk memenuhi kebutuhan dia, walaupun tidak untuk makan, tetap kena ancaman. Tetap kena ancaman.
Tapi disebutkan dengan istilah akal makan karena inilah kebutuhan manusia yang paling banyak, yang paling asasi adalah makan. Ar-riba min adzaimidz dzunub wa kabairiha. Riba ini termasuk seagung-agung dosa. Wa aklu amwalin nasi bil batil. Dan muamalah dengan riba itu makan harta manusia dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus riba, barokahnya dihapus oleh Allah. Wa yurbis shadaqat, dan Allah mengembangkan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus keberkahan riba dan Allah mengembangkan sedekah. Ini nas Al-Quran yang kita wajib beriman. Sedekah menjadikan barokah. Namanya dinamakan zakat. Zakat itu dari kata zaka yazku, artinya berkembang. Unfik alaik, kata Allah, berinfaklah, aku akan infak kepadamu. Zakat punya arti yang lainnya dari zakat, artinya toharoh, suci. Karena zakat itu dalam mensucikan harta, begitu pula dapat mensucikan jiwa orang yang melakukan zakat. Ada istilah sedekah, ada istilah zakat. Itu adalah istilah yang sering memiliki arti yang sama. Walaupun kadang-kadang zakat itu khusus yang wajib, adapun sedekah kadang-kadang digunakan untuk istilah yang sifatnya sunnah. Begitu pula infak, terkadang digunakan untuk istilah yang wajib, kadang-kadang digunakan untuk istilah yang sunnah. Tapi kadang disebutkan istilah sedekah juga untuk zakat. Khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka sedekah. Min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang mana sedekah itu akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Maka di sini adalah sedekah yang wajibah. Maka diberitakan untuk mengambil bagi orang-orang yang dapat tugas untuk mengambil zakat. Adapun riba maka tidak berbarokah. Orang yang ta'amul dengan riba hatinya tidak akan tenang. Hatinya tidak akan tenang. Begitu pula akan dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang dilulu oleh Allah, tapi cepat atau lambat dia akan merasakan akan bagaimana efek daripada muamalah dengan riba. Wa qala an aklir riba, dan Allah berfirman tentang ancaman buat orang-orang yang makan harta riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Mereka orang-orang yang makan harta riba, mereka tidak bisa bangkit hari kiamat kecuali seperti orang yang kesurupan setan. Ini ancaman dahsyat. Mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Ini alasan mereka, orang-orang Yahud. Wa aklimu riba, memakan harta riba itu sifat asli orang-orang Yahudi. Makanya katakan wa aklihimu riba, memakan harta riba. Maka umat Islam tidak boleh seperti orang-orang
Yahud. Tidak boleh seperti orang-orang Yahud. Dan muamalah dengan riba itu selalu memudaratkan. Bagi orang yang punya uang, yang menghutangi contohnya dengan riba, maka dia akan rusak mentalnya. Bagaimana rusaknya? Dia tidak mau memberikan perbuatan baik kecuali dengan imbalan. Padahal dalam Islam itu memberikan hutang itu bagian daripada sedekah. Tapi orang yang hutang tidak boleh kemudian mengsengsarakan orang yang menghutangi. Sedekah. Dia ngutang, apa dapatnya? Pahala. Orang yang mendapatkan hutang, apa dapatnya? Dunia, kemudahan. Tapi orang muamalah dengan riba, dia tidak mau. 1 juta dengan imbalan yang lebih. Dan itu memang salah satu sebab cara pandang sistem syar'i dengan sistem dunia, ekonomi dunia. Hutang piutang itu diyakini oleh Al-Bunuk Al-Alamiyah, Bank Dunia, itu adalah bagian daripada istismar waribhiyah. Itu dianggap dan diyakini sebagai pengembangan modal dan untuk mencari untung. Makanya tidak ada istilah gratis, nggak ada. Tapi dalam Islam tidak. Qarad itu, hutang piutang itu bukan lahan untuk ribhiyah atau istismar. Bukan lahan untuk invest, bukan lahan invest cari untung, bukan. Bukan untuk mencari keuntungan, bukan. Tapi itu adalah ihsan, perbuatan baik, irfaq, lemah lembut kepada orang-orang fuqara masakin. Dan itu lahan pahala. Maka tidak ketemu kecuali dengan mau berubah. Bagaimana cara pandang kepada dunia hutang piutang? Kalau selamanya hutang piutang itu dianggapnya sebagai pintu untuk mencari untung, maka selamanya tidak akan bisa kembali kepada jalan yang benar. Makanya seorang muslim perlu juga memahami tentang hal ini, paling tidak berkaitan dengan dasar-dasarnya supaya tidak jatuh dalam perbuatan riba. Baik dari pihak orang yang mengutangi dengan sistem riba atau dari pihak orang yang berhutang dengan sistem riba. Orang berhutang dengan sistem riba itu selamanya dia akan disengsarakan, selamanya. Dan itu terjadi sejak zaman jahiliyah. Makanya orang-orang jahiliyah dahulu ketika ngutangi sama orang dikasih jeda waktu, kalau sudah datang waktunya didatangi, tu'ti am turbi, engkau bayar atau ada ribanya, ada kenaikan. Itu sejak zaman jahiliyah dahulu, sejak zaman jahiliyah. Dan pihak pengutang lebih senang kalau apa? Tidak bayar. Makanya kadang orang-orang yang hutang ke dunia bank konvensional itu kalau bisa tidak selesai utangnya. Padahal dalam Islam tidak boleh. Dalam Islam itu matlul ghani dzulmun. Menunda-nunda bayar hutang itu adalah kezaliman. Dan hutang itu dibolehkan karena darurat, bukan kemudian dijadikan kebiasaan, sehingga senantiasa berdampingan dengan hidupnya, senantiasa berkaitan hutang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tukhifu anfusakum biddain, jangan takut diri anda dengan hutang.
Orang kalau punya hutang itu, ketemu orang mengutangi, selalu gak enak. Kadang takut. Kadang-kadang kalau lewat papasan jalan, cari jalan yang lainnya. Seperti kisahnya Umar sama setan. Kata Rasulullah, kalau Umar lewat jalan, dia cari jalan yang lainnya. La tukhifu anfusakum bidain. Makanya jangan jatuh dalam perbuatan ini. Kita sebagai orang yang pengguna tidak bisa beli yang lebih mewah, ya beli semampunya. Jangan maksa diri. Jangan maksa diri. Itu lebih tenang, lebih berkah. Sambil doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dengan kata-kata laknat. Laknat itu kan bagian daripada ungkapan untuk menjelaskan itu dosa besar. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah melaknat. Laknat itu artinya atardu an rahmatillah, dijauhkan, diusir dari rahmat Allah. La'anallahu akila riba, Allah melaknat orang yang makan harta riba. Wa mukilah, dan yang memberikan. Wa syahidai, dan kedua saksinya. Wa katibahu, dan juru tulisnya, sekretarisnya, semua kena. Hum sawa, semua sama mereka. Menunjukkan apa? Islam itu benar-benar nutup pintu ini. Lalu bagaimana solusinya supaya tidak jatuh? Satu, harus mengetahui tentang ancaman Allah, sehingga seorang ngerem diri. Belajar Islam, ini dilarang oleh Allah, dilarang Rasulnya, diancam oleh Allah, diancam Rasulnya. Satu, berarti butuh keimanan, butuh akidah. Orang yang punya akidah dengan ayat, dengan hadis, dia insya Allah dia akan ngerim. Kemudian yang kedua, dan seorang belajar hidup sederhana. Hidup sederhana. Jangan maksa-maksa, jangan boros, sederhana. Hidup dengan yang halal seadanya lebih berkah daripada hidup maksa diri. Hidup maksa diri. Dan dalam Islam itu manusia kaitan harta itu ada 4 golongan manusia. Yang pertama ada orang-orang yang mendapatkan harta itu dari jalur yang halal dan digunakan untuk sesuatu yang halal. Ini yang diperintahkan dan kita berharap demikian. Kemudian yang kedua, orang-orang dapatnya dari jalan yang halal, tapi digunakan untuk perkara yang haram. Ini kufur nikmat. Yang ketiga, orang-orang yang dapat hartanya dari jalur yang haram, digunakan untuk suatu yang baik, yang halal. Dan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Walaupun Anda pakai bangun masjid, pakai sedekah, dibagi pada fuqara masakin, kalau sumbernya itu adalah haram, maka itu tidak mendapatkan pahala si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sumbernya adalah haram, digunakan untuk yang haram. Berkaitan dengan harta anak yatim atau harta riba ini berkaitan cara mendapatkan. Kan sesuatu yang haramkan itu ada dua. Ada yang diharamkan secara zatnya, khamr, babi, dan seterusnya, itu kan diharam secara zatnya. Dan ada suatu yang haram bukan karena zatnya, tapi cara mendapatkannya. Dan muamalah dengan riba ini diharamkan karena cara mendapatkannya.
dan dua-duanya diharamkan oleh Islam. Kemudian Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, riba ini pada zaman ini sering dirubah namanya, diganti dengan bunga, atau diganti dengan nama apa lagi? Apa? Ya, macam-macam. Perlu kita tahu kaidahnya, al-ibra bil haqa'iq la bil musammayat. Yang menjadi patokan itu hakikatnya, bukan namanya. Walaupun namanya dengan pergantian hari itu bergonta-ganti, riba tetap riba. Riba tetap riba. Sama juga suap, walaupun digonta-ganti namanya tetap sama. Al-ibra bil haqa'iq la bi musammayat. Khamr, walaupun diganti namanya, yang penting itu adalah kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan adalah khamr. Diganti nama apapun tetap khamr, tetap suatu yang haram. Al-ibrah bil haqa'iq la bi al-musammayat. Maka jangan tertipu dengan indahnya suatu nama. Dan seorang muslim berkaitan dengan perkara haram itu akan menjadi dua hal. Satu, menjauhi suatu yang memang itu haram, baik haram karena zatnya maupun haram secara cara mendapatkannya. Yang kedua adalah menjauhi suatu yang masih syubhat bagi kita, yang syubhat bagi kita. Karena syubhat, kemudian seorang terbiasa dengan melakukan sesuatu yang syubhat, yang samar baginya, halal apa haram, itu akan menjadi kebiasaan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi." Siapa yang menjauhi syubhat, berarti dia menjaga agama dan kehormatannya. Ini menunjukkan apa? Syubhat itu jisrun ilal muharram, qantaratun ilal muharram. Bahwasanya perkara syubhat itu jembatan untuk menuju yang ini haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada dosa besar berikutnya. Termasuk dosa besar adalah at-tawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari medan perang. Lari daripada medan perang, termasuk bagian daripada dosa besar, termasuk kabair, termasuk muhlikat. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Kecuali ada dua bentuk yang sepertinya itu lari dari medan perang. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, ada dua bentuk yang sepertinya lari, tapi dalam Islam tidak dinamakan lari. Yang pertama adalah illa mutaharrifan liqital, yaitu orang yang berbelok untuk perang, ya, berbelok arah untuk maju, itu tidak dinamakan lari. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau dia pindah dari kelompok untuk mengerai musuh kepada yang lainnya. Umpama satu tempat ini berhadapan musuh, kemudian dia pindah untuk berhadapan dengan musuh yang lainnya, ya, maka ini tidak dinamakan lari. Umpama menghadapi ini terlalu besar, ini tidak mungkin, tidak seimbang, akhirnya gabung dengan kelompok kaum muslimin untuk menghadapi musuh yang lainnya. Ini dinamakan dengan lari. Illa mutaharrifan liqital atau mutahayyizan ila fi'ah. Kenapa? Lari dari medan perang itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Karena ketika dalam suatu barisan perang, kemudian ada yang lari, itu akan mengecilkan jiwa kaum muslimin. Yang kedua, itu akan membesarkan jiwa orang-orang musyrikin.
Padahal dalam Islam itu kita diperintahkan untuk memompa kekuatan kaum muslimin dan disuruh untuk menjatuhkan mental kaum musyrikin sehingga dimasukkan dalam kabair. Dan adanya lari kemudian menyebabkan mental kaum muslimin itu turun atau jatuh, itu salah satu menyebabkan kekalahan, sehingga diharamkan dalam Islam, dalam Islam. Dan ini termasuk bagian daripada kabirah min kabairi al-dzunub. Kabirah min kabairi al-dzunub. Kemudian yang ketujuh, di antara dosa besar yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah waqatul muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh para wanita yang muhsanat, yaitu afifat, menjaga diri. Al-ghafilat artinya lalai, gak mikir melakukan itu, artinya berlepas diri dari perbuatan zina. Al-mu'minat yang beriman. Apa tujuan daripada larangan menuduh para wanita yang menjaga diri, yang beriman dengan tuduhan zina? Ini adalah dalam rangka untuk menjaga kehidupan masyarakat. Karena apabila tersebar tuduhan ini bahaya, akan merusak ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Dan itu pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada perhiasannya Aisyah radhiyallahu taala anha ketinggalan itu, ya, dalam suatu perjalanan, lalu Aisyah, ya, ketinggalan dengan seorang sahabat yang mulia. Lalu ada seorang kemudian menuduh Aisyah melakukan perbuatan tersebut, perbuatan zina, sampai banyak yang terfitnah. Oleh karena itu, menuduh seorang itu bahaya. Bahaya tidak hanya kaitannya dengan dosa kepada orang yang tuduh, tapi ini akan menjadi pintu kerusakan bagi orang banyak dan menyebabkan orang lain juga berbuat dosa, sehingga dia termasuk orang yang buka perbuatan dosa, maka dia akan menanggung dosanya orang lain. Makanya ditutup rapat Islam. Nah, dalam kisah itu banyak pelajaran. Pelajaran yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk mensucikan diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya membebaskan Aisyah dari tuduhan bukan manusia. Anda tidak, bukan. Tapi Allah turunkan ayat untuk membersihkan nama baik Aisyah dan nama baik keluarga Abu Bakar dan nama baik keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung turunkan ayat. Kemudian yang kedua, dalam kisah itu memberikan faedah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu perkara gaib, sehingga mencari-cari tentang perhiasannya Aisyah yang hilang. Kalau tahu gaib dari awal nggak perlu nyari-nyari. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul yang paling mulia, tapi tetap tidak tahu perkara gaib. La ya'lamu ghaiba illallah. Tidak ada tahu perkara itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa perkara gaib yang Rasulullah tahu, itu karena Allah singkap padanya, tapi secara asal tidak tahu. Makanya Allah berfirman, alimul ghaibi wasyahadah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah lah zat yang mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak menampakkan kepada seorang pun illa man irtada mir rasul, kecuali bagi siapa yang diridhoi dari kalangan para rasul. Berarti Rasul itu tahu gaib hanya pada hal
hal-hal yang memang Allah tampakkan. Tapi kalau Allah tidak menampakkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu perkara gaib. Jadi pernah terjadi pada zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Alladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kira itu buruk bagi kalian, bagi keluarga Abu Bakar, tapi itu baik bagi kalian. Allah turunkan ayat dari langit. Walaupun demikian orang-orang yang rusak, orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah tetap menuduh Aisyah dengan tuduhan zina, wanita kini dan gitu. Padahal Allah telah menurunkan ayat. Makanya mereka perlu kena hukumannya. Tiap tahun mereka menyambui diri mereka. Dan hukuman bagi orang menuduh orang berbuat zina apa? Didera. Itu dicambuk. Maka ini adalah ditutup rapat oleh Islam. Supaya apa? Untuk menjaga kehormatan, apalagi wanita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan menuduh wanita. Bukan berarti ini menunjukkan laki-laki boleh tidak. Tapi kenapa disebutkan dengan istilah wanita? Karena tujuan kepada wanita ini lebih dahsyat, kepada kepribadian para wanita itu sendiri lebih bahaya. Makanya dikhususkan larang. Sebagaimana wanita berbuat zina itu lebih dahsyat efeknya dalam kehidupan bermasyarakat, begitu pula nuduh mereka itu efeknya juga tidak habis-habis, dikenang terus oleh manusia, dan itu akan berefek pada kehidupannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Islam itu perhatikan, Islam ketika menutup kehormatan kaum muslimin sampai orang itu bisa diterima tuduhannya ketika mendatangkan berapa saksi? 4 saksi. 4 saksi melihat benar-benar, melihat benar-benar. Apakah tujuannya Islam itu memerintahkan melihat? Bukan. Tapi menunjukkan Islam itu benar-benar nutup. Makanya itu perhatikan, belum pernah terjadi dalam sejarah, seorang itu bisa membuktikan tuduhan dengan mendatangkan 4 saksi. Gak pernah. Sejak zaman dulu sampai hari ini. Karena butuh 4 saksi. Dan benar-benar melihat, sulit, ditutup oleh Islam. Dalam rangka apa? Menjaga kehormatan manusia. Makanya Islam itu datang menjaga agama, Islam datang menjaga jiwa, Islam datang menjaga kehormatan, Islam menjaga akal manusia, Islam datang menjaga harta. Ini dikenal dengan ad-daruriyatul khamsah. Dan kehidupan tidak akan tegak kecuali apabila terpelihara 5 hal ini. Yang pertama apa? Ad-din, agama, Islam, pelihara. Yang kedua apa? An-nafsu, jiwa. Tidak boleh mudah melupakan jiwa manusia. Yang ketiga apa? Al-irq, kehormatan. Kemudian yang keempat adalah yaitu akal. Kemudian kelima adalah harta. Ini perlu dilihat kembali urutannya, ini saya betul apa kurang tepat, tapi yang jelas Ari menyampaikan 5. Dan urutan ini ada maknanya. Bagaimana al-awwalawiyat, prioritas dalam Islam. Pertama kali apa? Ad-din, agama. Karena apabila agama terjaga, ini berefek pada yang lain. Tapi apabila agama tidak terjaga, ini berefek pada yang lain. Karena yang bisa mengerim manusia untuk taat atau berbuat jahat adalah ad-din, agama. Makanya belajar agama ini justru mendatangkan keamanan. Mendatangkan keamanan dengan syarat apa? Belajar agama yang benar. Belajar akidah itu mendatangkan keamanan. Maka jangan sampai seperti orang aja teman-teman belajar agama.
Engko dadi ngene dadi ngono. Ini bahaya ucapan ini. Ini menghalangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslim rahimakumullah, yang ke-9. Di antara dosa besar adalah hukukul walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Hukukul walidain. Orang tua adalah manusia yang paling berjasa kepada diri kita, paling berjasa. Bisa dibayangkan dan bisa dirasakan dan bisa dipelajari bagaimana nas Al-Quran dan Sunnah memberikan aturan bagaimana muamalah kepada orang tua di saat masih hidup. Ada haknya, setelah meninggal juga ada haknya. Di masa hidupnya maka memberikan muamalah wasiruhunna bil ma'ruf, yaitu muamalah kepada mereka dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Tidak boleh bicara nggak boleh. Nggak boleh, apalagi lebih dasar daripada itu. Jangan diartikan nggak boleh berarti gepuk nggak apa-apa. Apalagi lebih daripada itu. Namanya qiyas al-aulawi, yang lebih dasar daripada itu nggak boleh. Berkaitan pembicara diperintahkan yang baik. Berkaitan sikap diperintahkan yang baik. Ya, di dunia. Kemudian memberikan tentang kebutuhan mereka bagian daripada birrul walidain. Dan ini kewajiban bagi semua kaum muslimin. Karena kaum muslimin punya orang tua. Begitu pula setelah meninggal dunianya. Itu adanya. Di antaranya apa? Didoakan. Yang kedua, wasiatnya dijalankan. Yang ketiga, kekerabatan dijaga. Yang keempat, teman-teman orang tua tetap disambung. Itu bagian daripada birrul walidain pada masa hidupnya setelah meninggal dunianya. Nah, pada poin yang ke-9 dari kabair yang disebutkan oleh muallif, jadi dalam hadisnya kan sab'al mubiqat, jauhlah 7 binasakan. Muallif tidak akannya menyebutkan 7, tapi menyebutkan yang lain. Di antaranya adalah hukukul walidain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, man ahakun nas bi husni sahabati? Siapa orang yang paling berat diberikan muamalah? Yang pertama ibumu, kedua ibumu, ketiga ibumu, keempat siapa? Bapak. Maka ini adalah bagian daripada anjuran birrul walidain. Dan dalam Al-Qur'anul Karim, perintah bakti kepada orang tua setelah apa? Perintah ibadah kepada Allah, setelah tauhid. Anda perhatikan. Di banyak ayat itu Allah mencantumkan hak orang tua setelah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan orang tua dalam Islam. Dan tidak ada yang menjadikan anak bakti orang tua kecuali agama. Kalau masih muda iya, banyak orang bisa karena tidak banyak kebutuhan. Tidak banyak hal yang dianggap sulit. Tapi ketika orang tua sudah tua, maka yang bisa menjadikan orang itu bakti adalah dia berharap ini adalah ibadah. Itu yang bisa dia dorong untuk baik dan ngerem untuk tidak baik, agama. Makanya orang-orang barat itu, ya kadang-kadang orang sini itu kagum dengan orang barat. Di sana ada istilah hari ibu, ya kan? Itu mereka kalau sudah tua itu ditaruh di tempat penitipan, dikunjungi setahun sekali, dinamakan dengan hari ibu. Itu menurut mereka. Dalam Islam ya tiap hari itu hari bapak, setiap hari adalah hari ibu. Tidak ada istilah setahun sekali. Nah ini kemuliaannya Islam, mulianya Islam. Makanya dalam Islam Allah muliakan laki-laki, begitu pula Allah muliakan para wanita. Kemudian masyarul muslim rahimakumullah, di sini al-muallif atau pensyarah Syekh Abdul Razak menyebutkan
banyak tentang dalil. Di antaranya adalah yang sudah pernah saya bacakan, bahwasanya dalam Islam, Quran dan Sunnah sering menyebutkan hak orang tua setelah hak Allah. Seperti dalam hadis riwayat yang sudah pernah kita bahas, insyaallah, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Ini dosa besar yang paling besar. Berarti kabair itu sendiri bertingkat-tingkat. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qalu, para sahabat mengatakan bala, iya. Ini menunjukkan para sahabat semangat untuk mendengar hadis, mendengar ayat. Dan kita pun harus semangat. Apalagi kita hidup di masa jauh dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran masih sampai kepada kita, hadis sampai kepada kita. Tempat kita jauh dari tempat Nabi, zaman kita jauh dari zaman Nabi, tapi Quran dan Sunnah sampai kepada kita. Maka ini nikmat agung yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus bersyukur. Qalu bala, ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Ini akbar kabair, syirik kepada Allah. Kemudian apa? Dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini kita perlu berlatih, kita perlu berusaha, kita perlu mengenal tentang keutamaan mereka, perlu mengenal bagaimana cara untuk berwalidain, dan menguatkan hati kita harapan kepada Allah. Dan tidak ada pintu yang lebih besar untuk masuk surga setelah tauhid dan memberikan hak Allah, melainkan memberikan hak orang tua. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini dapat kita bahas. Kita sampai pada poin yang ke-9 daripada kabair dosa besar disebutkan muallif. Insyaallah berikutnya akan kita bahas tentang yang ke-10, yaitu qati'atur rahim, memutus tali silaturahim, kemudian syahadat az-zur, persaksian palsu, kemudian mengganggu tetangga, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan setelah itu masih satu bab lagi, yaitu berkaitan dengan tajhizul mayyit wassalatu alaih wa dafnu, yaitu mengurusi mayit, mensolatinya dan menguburnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Fadhal. Monggo. Baik. Yang pertama saya ingin menanyakan terkait dengan data ayat itu. Data ayat itu yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang bagaimana? Apakah setelah tuanya meninggal itu terus langsung dibagi warisannya gitu? Sementara kalau yang jadi kehidupan kita sehari-hari itu yang mengelola itu adalah orang tuanya perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tarif yang tidak peperangan. Ini yang dimaksudkan di sini hanya orang-orang yang diwajibkan berjasa saja atau termasuk masyarakat umum. Karena di sana dalam peperangan itu ada pengungsi apa itu kan, termasuk bagian daripada lari menjauh dari peperangan. Apakah itu termasuk daripada yang dimaksud tarif dari beda? Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, harta anak yatim tentunya adalah dari hasil warisan, karena dia belum kerja, masih kecil. Berarti ketika contohnya umpama ketika orang tuanya meninggal, kemudian dibagi warisannya, dia dapat harta anak yatim, hartanya. Maka itu dinamakan dengan harta anak yatim. Bisa juga yang mengelola itu ibunya sendiri, supaya dia menjaganya. Tapi tidak mesti itu adalah ibunya sendiri. Bisa jadi kan meninggalnya orang tua pada istri keduanya.
Umpama sama istri yang pertama dia firaq, kemudian pindah pada istri yang kedua, sehingga hartanya biasanya sama siapa? Sama istri keduanya ketika dia meninggal di situ. Maka dia punya tugas bagaimana supaya ini segera dibagi. Kemudian setelah itu maka ini perlu dijaga harta. Jangan sampai apa? Jangan sampai kemudian dihambur-hamburkan. Bagaimana kalau dia terpepet tidak memiliki untuk kebutuhan anak itu? Maka digunakan untuk kebutuhan anak itu sendiri. Cuman apabila dia mampu, maka hendaknya dia merawat anak yatim tersebut dengan uang dia sendiri. Cuman kalau seandainya dia tidak memiliki kemampuan, maka ambillah dengan cara yang baik sesuai dengan kebutuhan dia. Kebutuhan dia, jangan sampai kemudian digunakan untuk yang tidak-tidak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jihad, tentunya adalah orang yang dia punya kewajiban jihad. Terutama maksudnya di sini adalah memang yang sudah berhadapan dengan musuh. Kalau wanita umpama kan bukan wajib jihad, atau laki-laki yang dia tidak kena tugas untuk jihad umpama, maka tidak masuk di situ. Tidak masuk di situ. Maka maksudnya di sini adalah memang sudah di tengah-tengah peperangan, ya. Adapun dia punya tugas-tugas yang lainnya, kemudian dia akhirnya bagian ngurusi wanita, anak-anak, maka tidak kena bagian daripada lari begitu. Insyaallah gitu. Wallahu a'lam. Enggak balik. Sedangkan dia itu mau bertobat, betul-betul mau bertobat, apakah dia itu wajib melepaskan seluruh hartanya atau ada cara lain? Yang kedua, itu apabila ada dua pasukan bertemu, terus salah satu pasukan itu kota kafir terbesar, terus panggilannya itu menyebutkan mundur, apakah itu termasuk lari dari kebenaran? Baik. Untuk yang kedua tadi, kalau memang komando dari atasan, karena dia paling tahu tentang kondisi, tentang maslahat dan mafsadah dan seterusnya, maka insya Allah tidak masuk. Karena itu bukan keinginan dia, tapi apa? Komando dari atasan. Dan ingat ya, semua fikih berkaitan jihad itu adalah dengan bendera yang sah dari penguasa yang sah. Kecuali jihad difa, kecuali jihad bela diri. Kalau sifatnya perang yang sifatnya menyerang, semua harus komando dari penguasa yang sah atau yang mewakili. Kemudian pertanyaan yang pertama berkaitan dengan orang yang umpama dia umpama kerja di dunia riba atau yang usaha yang ada ribanya, kemudian dia memiliki rumah, memiliki ini itu, lalu kemudian dipertobat, apakah harus dibersihkan hartanya itu? Kemudian apakah harus melepas seluruh hartanya? Maka Allah Ta'ala alam, yang lebih saya cenderung adalah apabila dia tobat, maka itu adalah boleh dia gunakan. Illa maqad salaf. Kan ayatnya illa maqad salaf, kecuali apabila telah berlalu. Illa maqad salaf. Walaupun seorang apabila dia lebih hati-hati, kemudian dia bersihkan hartanya, umpama dia kira-kira berapa persen dari yang dia dapat dari cara yang dianggap riba tadi, maka itu lebih warok, itu lebih baik. Apabila dia punya kemampuan. Cuman kalau seandainya dia tidak, kemudian dia illa maqad salaf, dia mengamalkan itu, maka itu insya Allah tidak mengapa. Dengan syarat apa? Tobat. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Coba minta Qur'annya Mas. Tak bacakan ayatnya.
Kalau bukanya pakai HP lebih enak kita ya. Ketemu Mas? Ayo. Agak. Ini mas. Surat apa? Ini buka ya. Ini langsung ditekan. Gimana? Ditekan surat apa? Oh, bukan langsung. Ini suratnya. Ditekan langsung surat. Oh, surat Iya. ini sih. Oke. Makanya sampai ngapal Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Ya. Kalau punyaanku langsung muncul mas. Gangguanku, bentar, tak sebutkan. Ila makat salaf langsung muncul. Gak ada. Enggak bisa. Ya, terima kasih. Coba nanti dibuka ya ayatnya. Dibuka ayatnya nanti dicari tafsirnya. Antum buka illa makat salaf, kemudian antum cari tafsirnya. Ya Pak Ali ya. Insya Allah surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Lupa. Sekolah ya. Ini saya. Udah. Nah ini bukan berkaitan dengan riba ini. Bentar. Ini kaitan bahasan lain sebenarnya. Coba. Ini berkaitan riba ini. Oh iya, betul. Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman jaa'a mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah. Dan maka barang siapa yang telah datang padanya mau'izah, nasihat, dia dapat ilmu, fantaha, kemudian dia berhenti, falahu masalah, maka baginya apa yang telah lalu. Itu diantara maknanya sebagian para ulama mengartikan kalau dia sudah tobat, maka yang dia punya sebelumnya maka boleh gunakan. Allah Ta'ala. Loh iya hartanya falahu masalah, apa yang telah lalu yang dia punya. Sebagian memberikan mana demikian. Perbuatannya ya jelas nggak boleh lanjut. Berarti sama kalau hasil sugihan Nah, yang ini ada nasnya. Kalau itu jelas itu hartanya orang lain itu. Itu pencurian kan? Itu pencurian. Dan memang ada nasnya, itu kan nggak ada nasnya. Allah Ta'ala alam. Itu mungkin dapat kita bahas. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.